Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elza Dika Ramawati dengan NIM 2120481 dari Tadris Matematika kelas C angkatan tahun 2021 semester 4. Di sini saya akan melaksanakan tugas praktek ibadah mengenai pembacaan niat zakat fitrah dan juga khutbah dari Idul Fitri. Yang pertama adalah pengertian dari zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas jiwa, baik lelaki dan juga perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah mengenai hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah adalah wajib, dengan kata lain, hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya sesuai dengan namanya fitrah yang berarti suci. Tujuan mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri. Kemudian zakat fitrah wajib dilakukan baik untuk Islam, baik laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, kemudian tua dan juga muda, pada awal Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok yang dibayarkan sebanyak 3,2 liter atau 2,5 kilogram. Di daerah kita, di daerah bagian barat ini, makanan pokoknya adalah biasanya beras. Sehingga orang-orang membayarkan zakat fitrah itu berupa beras. Ada juga yang membayarkan zakat fitrah itu berupa gandum, kemudian berupa jagung, di mana masyarakat tersebut hidup dan juga makanan pokoknya itu apa, maka mereka wajib mengeluarkan zakat fitrah yang berupa makanan pokok. Bisa gandum, bisa jagung, bisa biji-bijian, dan juga bisa beras. Kemudian, niat zakat fitrah. Niat zakat fitrah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhalillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada khutbah Idul Fitri. Pada khutbah pertamanya biasanya berbunyi, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sadaqan wa'dah wa nasra abadah wa azza junadah wa hazamal akhrabah wa haddah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirin. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wafaqana bi ismami syahri ramadana wa anana ala siyami wal qiyami wa ja'alana khaira ummati ukhrijat linnas. Nahmadahu ala taufiqihi wa hidayatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyina wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum yakhshani illa yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ausikum wa nafsikum bi taqwa lillahi faqad fazal muttaqun wa ahsukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat id rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur terpanjatkan kepada Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita kekuatan untuk terus melangkah dan juga menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada alam semesta. Salawat beriring, salam kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, pembawa kedamaian, penuh cinta kasih, penyebar risalah rahmah bagi alam semesta. Beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Semoga kita menjadi hamba yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Amin amin ya robbal alamin. Pagi ini, segenap kaum muslim di persada negeri menunaikan sholat dan juga merayakan Idul Fitri dengan khusyuk dan juga penuh kepasyrahan. Gema takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih berkumandang di segenap cakrawala dengan segala kerendahan hati dan penuh pengharapan dari setiap insan beriman.
Semuanya berpusat dan bermuara sebagai wujud ibadah untuk mendekatkan diri kepada Zat Ilahi guna meraih ridha dan juga anugerah Allah yang Maha Penyayang dan juga Maha Bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat id rahimakumullah. Saat ini kita semua wajib bersyukur karena bulan suci Ramadan baru saja kita lalui dengan ridha dan juga keikhlasan yang sepenuh hati. Meskipun suasana Ramadan dan 1 Syawal 1444 Hijriah kini masih harus kita lalui di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ramadan telah mendidik dan juga mengajarkan kepada kita banyak hal, agar kelak menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa akan menghasilkan efek yang sangat kuat, bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga kepada masyarakat luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat id rahimakumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Secara bahasa, saum atau puasa memang bersinonim dengan imsak yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih, menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan juga minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya adalah bila manusia menahan diri dari hal-hal yang saja mampu, apalagi menahan diri dari hal-hal yang haram. Puasa itu ibaratkan pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain dan juga menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia merupakan wahana penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, rahmah, ampunan atau maghfirah, dan juga pembebasan dari api neraka. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat id rahimakumullah. Selayak siswa sekolah yang mendapatkan rapor selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawaban tak lain adalah predikat takwa, sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa lagi digapai dengan sebatas menahan lapar dan juga dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela semacam mengumbar syahwat, berbohong, menggunjing, merendahkan orang lain, ria, menyakiti pihak lain, dan juga lain-lain sebagainya. Tanpa itu, puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat id rahimakumullah. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada lagi jaminan kita bakal bertemu ke Ramadan lagi, pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita raih selama Idul Fitri ini, tetapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan oleh Nabi termasuk golongan orang yang sekedar mendapatkan lapar dan juga dahaga tanpa adanya pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah bertakwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin. Dengan demikianlah,
Ramadan harus menjadi titik awal bagi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan juga menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pertanyaannya, sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang kita hidup? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina wattabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ul qarib mujibud da'awati ya qadiyal hajat rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itani dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum waladikrul akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian mengenai praktek video saya mengenai niat zakat fitrah dan juga khutbah Idul Fitri. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.